Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita mampu untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sampai akhir. Insya Allah Allah memberikan kerahmatan, kesehatan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allah memberikan kenikmatan ini yang tidak bisa kita hitung dengan apapun yang kita miliki. Oleh sebab itulah hendaknya kita banyak-banyak bersyukur kepadanya, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Sahru Ramadan alladzi unzila ilaihi fil Qur'anu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita manusia dan menjelaskan atau sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Dari ayat di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bersama bahwasanya dengan Allah menurunkan Al-Qur'an ini menjadikan petunjuk bagi kita umat manusia agar kita kembali kepada jalannya, yaitu jalan yang diridhoi, jalan yang dirahmati, sehingga kita mendapatkan kebenaran dalam menjalankan ajaran agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, di mana di kesempatan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-17 di bulan Ramadan ini, dan mana di tanggal ataupun di hari yang ke-17 ini Allah telah menurunkan Al-Qur'an melalui baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai perantara dari kita hambanya kepada petunjuk yang benar, yaitu petunjuk yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dan kita tahu bersama nuzulul Quran, awal turunnya Al-Quran, sebagaimana Allah telah menurunkan wahyunya untuk pertama kali. Di saat itu Rasul Muhammad SAW melaksanakan halwat ataupun seperti biasa beliau bermunajat di Gua Hira. Dan di bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, beliau telah meminta izin kepada istri tercinta yaitu Khadijah untuk beliau mampu berhalwat ataupun mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, dan mana beliau menuju Gua Hira sampai 28 hari ya. Namun di hari yang ke-27 beliau pada akhirnya ditemui oleh sosok yang sebelumnya beliau tidak pernah mengenal sama sekali. Dan kita tahu bersama di hari itu pula beliau didekap oleh seseorang yang tinggi besar yang kita kenal dengan Malaikat Jibril. Nah, dari situlah Malaikat Jibril meminta kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk mengikuti kata-kata beliau. Dan itulah awal di mana beliau mendapatkan wahyu yang pertama dengan turunnya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Baginda Nabi Agung Muhammad SAW didekati oleh Malaikat Jibril di malam 27. Dan disinilah kita melihat, kita menyaksikan sejarah bahwasanya awal di mana Al-Quran pertama kali diturunkan yaitu di malam 27, di mana Malaikat Jibril mendekap beliau seakan-akan nyawa beliau pun keluar dari raga dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Malaikat Jibril mendekap beliau dari belakang, di mana baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang sebelumnya tidak menjumpai satu makhluk pun, apalagi manusia, mendekati beliau di Gua Hira. Karena kita tahu bersama Gua Hira adalah gua yang ada di Jabal Nur, letaknya yang sangat tinggi dan tidak ada ataupun satu manusia pun bisa memasuki karena sempitnya lubang daripada Gua Hira, terkecuali beliau yang ada di dalamnya.
Di sini kita bisa melihat bahwasanya peristiwa nuzulul Quran yang kita peringati di tanggal 17 Ramadan. Ketika kita melihat historis sejarah kapan pertama kali turunnya Al-Quran, yaitu di malam Lailatul Qadar, yaitu di malam 27. Di malam 27 beliau ketika berhalwat di Gua Hira, di mana malaikat Jibril menuntun kepada beliau dengan 5 ayat yang diawal dengan kata Iqra. Dengan kata Iqra yang 3 kali ini pun Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku tidak bisa membaca. Di mana malaikat Jibril menemui Rasul Muhammad SAW bukan dalam bentuk aslinya, tetapi beliau dalam bentuk manusia sebagaimana kita manusia biasa, dan beliau memberikan sebuah kotak yang terbungkus sutra, dan di dalamnya terdapat buku yang beliau mampu untuk membacanya. Tetapi Rasul Muhammad SAW mengatakan, aku tidak bisa membaca. Disitulah wahyu yang pertama Allah turunkan kepada manusia melalui baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu yang kita kenal dengan Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah 3 kali malaikat Jibril menuntun baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan kata-kata Iqra, dan Rasulullah tetap bersikeras, aku tidak bisa membaca, maka malaikat Jibril pun melanjutkan ayat berikutnya sampai 5 ayat dari Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allamal bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. 5 ayat inilah yang menandakan bahwasanya Nabi Agung Muhammad SAW diangkat menjadi seorang utusan, manusia pilihan. Beliau diangkat menjadi nabi sekaligus sebagai rasul yang terakhir yang mengakhiri para nabi yang ada, ataupun menjadi manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya. Dari apa yang menjadikan pengalaman baginda Nabi Agung Muhammad SAW dari pengalaman pertama kali beliau mendapatkan wahyu, dan pertama kali itu pula lah beliau dijumpai oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menunjukkan wujud aslinya. Wujud asli malaikat Jibril pernah beliau temui sepanjang hidup Rasulullah Muhammad SAW sebanyak 2 kali. Yang pertama, dikala beliau mendapatkan wahyu yang pertama, dan yang kedua ketika melaksanakan Isra Mi'raj. Namun selainnya, malaikat Jibril dalam bentuk berbagai macam makhluk, yang mana manusia yang sering kali dijumpai oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW seperti halnya kita manusia biasa. Nah, peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beliau menceritakan bahwasanya malaikat Jibril ini bentuknya di mana beliau ini mempunyai 600 sayap, ya. Itulah wujud asli daripada malaikat Jibril yang panjangnya antara timur dan barat, sehingga seluruh langit ini tertutupi oleh bentuk asli dari malaikat Jibril. Dan itu beliau lihat dengan mata kepala beliau sendiri sebanyak 2 kali beliau menyaksikan akan kehadiran malaikat Jibril. Dari apa yang telah beliau alami ketika beliau bermunajat berkhalwat di Gua Hira, pada akhirnya beliau turun dari Gua Hira dan bergegas untuk pulang, dan beliau menggigil ketakutan.
dan sampai pada akhirnya beliau menyampaikan kepada istri tercinta, menceritakan apa yang telah terjadi pada diri beliau ini, bahwasanya ia telah dijumpai oleh malaikat Jibril sebagai utusan dari Allah Ta'ala. Dan keesokan harinya pun Khadijah menceritakan hal tersebut kepada sepupunya yang beliau ini notabene-nya sebagai seorang pendeta yang kita kenal dengan Warokoh bin Naufal. Dan Warokoh pun menguatkan kepada Khadijah apa yang dialami oleh Muhammad sebagaimana apa yang telah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, dan mana apa yang dialami oleh Muhammad itu pun terdapat dalam kitab suci Injil. Karena beliau ini seorang pendeta, beliau tahu persis bagaimana Injil yang asli yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada manusia melalui Nabi Isa alaihissalam. Namun tidak lama Al-Quran ataupun ayat selanjutnya dari Quran surat Al-Alaq yang dilanjutkan dengan Quran surat Al-Muddathir, Allah Ta'ala menurunkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Namun 6 bulan kemudian Warokoh bin Naufal ini meninggal dunia. Namun beliau ini termasuk orang yang beriman, karena beliau ini yang mengiyakan akan apa yang dialami oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sehingga dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menyampaikan bahwasanya beliau melihat Warokoh bin Naufal ini berada di dalam surga, karena beliau ini termasuk salah satu manusia ataupun seorang yang telah beriman untuk pertama kali ketika yang dialami oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika beliau pertama kali mendapat wahyu di Gua Hira. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah ilmu atau hasanah histori bahwasanya Nabi Agung Muhammad SAW dalam sejarah Islam, beliau ini adalah utusan dari Allah, dan beliau ini adalah nabi pilihan yang memiliki kelebihan sehingga beliau ditunjuk ataupun dipilih oleh Allah sebagai utusannya yang akan menyampaikan kebenaran kepada umat manusia, yang menjadikan kita pada akhirnya mendapatkan petunjuk dari mana yang benar ataupun yang salah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.